Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tugas kelompok 4. Pada video kali ini kita akan membahas tentang prinsip efektivitas. Untuk mengembangkan kurikulum pendidikan, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Agar kurikulum tidak keluar dari arah dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, maka perlu berlandaskan dengan prinsip-prinsip kurikulum. Salah satunya adalah prinsip efektivitas. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari prinsip efektivitas dan cakupan dari prinsip efektivitas itu, serta implementasi dari prinsip efektivitas itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan prinsip efektivitas? Pernahkah kamu membaca tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? Mengapa prinsip efektivitas penting dalam pengembangan kurikulum? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita perlu tahu apa itu prinsip efektivitas pada pengembangan kurikulum. Nah, prinsip efektivitas yang dimaksud adalah tentang sejauh mana rencana program pembelajaran itu dapat dicapai dan dapat diimplementasikan. Melalui prinsip efektivitas ini, kita dapat mengetahui keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Selanjutnya, kita akan melihat efektivitas seperti apa yang diinginkan pada prinsip efektivitas ini. Nah, ternyata ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, efektivitas belajar siswa, dan yang kedua adalah efektivitas mengajar guru. Bagaimana efektivitas belajar siswa? Efektivitas belajar siswa terutama menyangkut sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran yang diinginkan telah dapat dicapai melalui kegiatan belajar mengajar yang ditempuh. Nah, dari efektivitas belajar siswa ini kita bisa mengetahui sejauh mana dari tujuan-tujuan pembelajaran yang diinginkan itu dapat dipahami dan dicapai oleh siswa itu sendiri dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga proses belajar mengajarnya bisa menjadi menyenangkan, menarik. Nah, selanjutnya efektivitas mengajar guru seperti apa? Nah, efektivitas mengajar guru ini. Nah, efektivitas mengajar guru terutama mencakup sejauh mana jenis-jenis kegiatan belajar mengajar yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi, jika kedua aspek ini dapat berjalan dengan baik dan dapat dilaksanakan, maka barulah dikatakan bahwa suatu kurikulum, pengembangan kurikulum itu dapat berjalan dengan baik dan efektif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh upaya kegiatan pengembangan kurikulum agar mencapai suatu tujuan. Apa-apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, harus dilaksanakannya workshop dalam hal merumuskan tujuan, isi, media, metode pembelajaran, dan sistem evaluasinya. Yang kedua, melakukan pelatihan tentang pembuatan silabus dan perencanaan pembelajaran yang efektif kepada para guru, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan kurikulum itu sendiri. Yang ketiga adalah adanya pelatihan tentang cara pemilihan dan penggunaan media dan metode pembelajaran yang tepat, yaitu yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan sesuai dengan zaman pada peserta didik. Nah, apalagi pada zaman di era generasi Z ini yang mereka sangat dekat dengan teknologi, maka guru juga harus menggunakan media ataupun metode pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan juga berbasis dengan teknologi. Sehingga jika adanya pelatihan ini, maka guru dapat memahami dan menggunakan metode dan media pembelajaran tersebut.
Upaya yang keempat adalah dengan kelengkapan sarana dan fasilitas pendukung dipenuhi kebutuhannya. Nah, untuk melakukan perencanaan pengembangan kurikulum, maka juga harus diperhatikan kelengkapan sarana dan fasilitas penunjang yang ada. Apakah sudah memenuhi ataukah belum? Nah, hal ini tentu sangat berpengaruh kepada tercapainya suatu tujuan dari kurikulum itu sendiri. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi pembelajaran. Apakah kurikulum yang dikembangkan itu dan proses pembelajaran itu sudah mencapai tujuan dan sudah berhasil, dan apa yang diinginkan sudah tercapai, serta bisa memberikan kenyamanan dan menarik oleh para siswa. Hanya inilah yang dapat kami jelaskan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.